sesuatu yang sifatnya tuh hanya ketawa-ketawa gitu ya, atau lucu-lucuan gitu kan yang buat ketawa gitu ya. Iya, loud gitu kan. Terus lah Jual Dapat. 3 dapat. ya, karena dakwah itu mesti kita bagi juga. Yes. Ada yang dia tuh pandai dakwah bilisan. Hmm. Ada ya? Ada. Iya, Bisa ada. ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Unida. Selamat datang di acara Tell the Truth. The Voice of Wisdom. Ana Fatih. Dan Ana Adin. Dan hari ini kita akan memperkenalkan sebuah acara yang baru bertemakan Islami dengan judul Tell the Truth. Tell the Truth ini artinya apa sih? Dari kata bahasa Inggris tell dan truth. Tell artinya nyatakan dan truth artinya kebenaran. Maka dari situ itu sesuai dengan petuah atau pesan nasihat dari Pak Kiai yang menyatakan kebenaran bukan membenarkan kenyataan. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang insya Allah luar biasa. Mereka adalah Ustadz Taqiyuddin dan Akhi Fawaz. Akan kita sapa terlebih dahulu ke Ustadz Taqiyuddin. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Alhamdulillah. Kabar sehat Ustadz? Ya, seperti biasa. Seperti biasa. Tadi sudah makan ya Ustadz ya? Ya, 2 kali tapi. Oh, nanti insya Allah Akhi Adin siap menyiapkan. Siap. Dan yang kedua ada narasumber konten kreator kita Akhi Fawaz. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat sih? Sehat. Tinggal di asrama mana ya? Di hotel kebetulan. Oh di hotel. Baik-baik. Dia jauh-jauh ke hotel rela datang ke sini bersama kita gitu ya. Iya. Oh benar. iya. Ya. Oke. Sekian. Oke. Alhamdulillah Ustadz Taki. Yang kita tahu nih Ustadz Taki datang jauh-jauh dari Wonogiri. Rela pindah ke Monorogo untuk menjadi guru kita. Beliau ini salah satu guru Islamisasi yang sudah terkenal, sudah melebarkan sayap kemana-mana ya Ustadz ya. Ya, Alhamdulillah. Udah itu jadi. aja lah, gak apa-apa. Masya Allah. Jadi semua tentang permasalahan-permasalahan dari sudut pandang Islam, beliau tuh sangat master sekali buat membahas. Dan insya Allah di pagi ini beliau sebagai narasumber kita bisa mengupas, bahkan bisa mengoret-ngoret apapun nanti tentang pandangan Islam. Dan di sini juga ada teman kita, Akhi Fawaz, yang katanya tadi Juragan Hotel. Juragan Hotel Unida yang sudah menyempatkan waktunya. Syukron Akhi. Iya. Kayaknya sibuk banget ini. Masya Allah. Sibuk apa kira-kira ini? Sibuk. Wah macam-macam sih kalau sibuknya. Asik. Alhamdulillah beliau ini salah satu konten kreator dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kira-kira konten apa, Akhi? Kalau konten yang masih konsisten gitu ya sampai sekarang, itu nulis di Twitter, terus juga di TikTok. Di TikTok kayak apa ya? Pretending to be caster aja gitu. Ya, Terus beberapa tahun yang kebelakang juga sempat jadi podcaster. podcaster di kancah internal atau udah sampai internasional gitu? Enggak, masih di internal aja. Oke. Oh seperti itu ya. Jadi kan yang namanya media sosial sekarang itu mudah diakses ya, Ustadz Iya. Akhi. Kalau ada yang hobinya masak, maka kontennya tentang masak. Kalau hobinya bahasa, maka konten yang dibuat tentang bahasa. Kayak tutorial bahasa yang baru atau pengucapan pronunciation. Jadi tim kami sudah membuat sebuah video tentang media sosial. Suara masyarakat tentang media sosial. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang media sosial, dakwah dan kreativitas, kita akan melihat video tersebut. Silahkan. Tim. Hidup di era digital membuat masyarakat sangat akrab dengan konten-konten yang bertebaran di media sosial. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen dari konten media sosial, namun juga aktif memproduksi konten. Fenomena ini juga terjadi pada mahasiswa Unida Gontor. Berikut ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang menjadi konten kreator media sosial. Kenapa saya suka konten? Karena saya hobi. Karena ingin mengedukasi orang banyak. Karena dengan buat konten saya bisa melampiaskan semua ide-ide dan inspirasi saya. Jadi konten berbasis edukasi.
tentang edukasi dunia hukum. Ya, ini tipografi, yang mana sebuah tulisan-tulisan yang mengandung makna dan arti dan juga bisa menginspirasi. Saya pernah membuat konten dakwah beberapa kali. Belum pernah. Pernah, jadi dalam seminggu bisalah di 4 kali 3 kali waktu kita membuat konten dakwah. Karena saya lebih fokus bikin konten tentang edukasi dunia hukum. Mengapa saya tertarik? Karena konten dakwah, konten yang harus kita berikan kepada masyarakat tentang apa yang tentang pengetahuan Islam yang ada di situ. Jadi kita harus mengemasnya dengan apik melalui desain atau poster ataupun video. Karena anak-anak zaman sekarang sudah terlalu jauh dengan agama. Jadi mungkin saya bisa mengajak mereka dengan ajakan-ajakan yang mudah, yang gampang, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Membuat konten diakui sebagai ajang aktualisasi diri. Meski lebih banyak membuat konten yang berkaitan dengan hobi, mereka mengaku konten dakwah juga penting untuk dikembangkan. Lalu, bagaimana dengan konsumen media? Konten seperti apa yang mereka sukai? Baik, menurut saya sendiri konten dakwah itu sangat menarik. Kenapa? Karena konten dakwah itu salah satu media untuk menyebarkan Islam. Jadi apalagi sekarang ini kita di zaman penuh dengan kecanggihan teknologi. Ya, jadi media salah satu dakwah untuk menyebarkan luas agama Islam tentunya. Ini menarik banget ya buat diikutin. Karena apa? Karena pastinya di dalam konten dakwah tersebut ada ilmu-ilmu yang belum kita ketahui tentang agama, tentang syariat. Dan saran saya untuk konten kreator agar lebih kreatif lagi dan lebih detail dengan sesuai apa yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi kalau ada di Al-Quran sebuah hadis, maka jelaskan tentang hadis itu dengan kebenarannya, karena sesungguhnya kita ini menyatakan kebenaran bukan membenarkan kenyataan. Saran dari saya kepada konten kreator dakwah yang yaitu harus tetap istiqomah dalam menyampaikan dakwahnya, meskipun berbagai caranya beda-beda dalam menyampaikan dakwah. Yang penting istiqomah dan sana tersampaikan. Lalu pesan saya untuk konten kreator lainnya supaya agar tetap mengedukasi dan menghindari konten-konten yang kurang mengedukasi. Terima kasih. Konten tentang isu yang sedang viral, tentang hobi dan gaya hidup, menjadi pilihan konten yang diakui konsumen media di Unida Gontor sebagai konten yang menarik. Sebagian juga mengaku membutuhkan konten dakwah. Nah, tantangannya adalah membuat konten dakwah yang menarik sehingga lebih banyak peminatnya. Menyimak tadi aspirasi masyarakat. Sebenarnya masyarakat Unida sendiri sih, teman-teman dari mahasiswa, tentang gimana sih konten kreator, tentang medsos dan lain sebagainya. Menurut Ustadz Taki sendiri, gimana sih Ustadz untuk menjadi konten kreator untuk bisa diterima masyarakat tapi tidak gimana ya? Untuk menjadi konten kreator yang bisa diterima masyarakat tapi tidak menyelempeng dari Islam tuh gimana sih? Karena tadi banyak banget yang viral tapi maknanya nggak terlalu berarti tapi kok bisa boom gitu. Menurut Ustadz Taki gimana sih? Ya sebenarnya gini ya. Kita tuh harus sebelum jadi konten kreator tuh ya mestinya tuh perlu ada edukasi ya. Jadi teman-teman ini punya peran penting dalam mengedukasi konten kreator. Bukan hanya sekedar kita ngonten aja. Karena coba antum lihat konten itu sebenarnya gimana sih strukturnya serta bentuk sama karakternya itu. Kalau yang viral-viral itu kalau saya lihat itu biasanya terkait dalam beberapa hal aja. Pertama itu dia tuh mesti ada sesuatu yang sifatnya tuh hanya ketawa-ketawa gitu ya, atau lucu-lucuan gitu kan yang ya. buat ketawa gitu ya. Iya.
lauk gitu kan, itu selalu ada. Di situ ada konten-konten yang sifatnya itu horor gitu ya, horor atau ya kita sebut syirik gitulah. Kenapa? Karena itu sebenarnya nggak ada, cuman kan ya kalau kita orang Indonesia ya bisa paham ya. Tapi di luar negeri itu horor itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena kan mereka nggak percaya Tuhan. Jadi yang seperti itu mereka bisa mengasumsikan bahwa itu beneran ada. Nah, yang ketiga, yang saya lihat agak banyak itu adalah yang berhubungan dengan aurat gitu. Saya tuh lihat banyak konten itu mesti muncul itunya kan gitu. Entah kenapa dan bagaimana dan sejak kapan, tapi ya memang ketertarikan manusia itu memang seperti itu. Dalam Al-Quran aja ya misalnya, laki-laki lah misalnya. Dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Ya kan? Wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dan seterusnya, antum bisa cari ayatnya. Itu selalu ya kan? Mesti kalau cowok itu ya konten akan mengarah ke situ. Dan yang dibuat oleh perempuan yang konten ya jangan kita berharap untuk jauh dari situ gitu kan. Entah itu fungsi atau dan lain sebagainya. Maka yang paling gampang ya kita harus memetakan dulu. Jadi jangan keburu-buru wah ini Islami atau enggak Islami. Kita sebenarnya yang kayak gitu tuh kita hindari, tapi kita petakan aja. Kan orang sekarang sibuk konten, tapi peta tentang konten itu mungkin orang belum banyak punya. Nah, saran saya sebelum konten petakan dulu kontennya. Sama kayak orang itu mau bikin podcast kan mesti metakan dulu podcast yang udah ada. Ya kan? Ya orang mau bikin konten masak kan dia mesti lihat dulu konten masak yang sudah ada. Nah kita nih kadang-kadang mau berdakwah itu ada ustadz itu bagus kayaknya, langsung tiru aja cara dakwahnya. Jadi tanpa ngelihat aspek-aspeknya. Ya kita sebenarnya kan punya kekhasan sendiri-sendiri kan gitu kan. Nah itu sebenarnya yang harus tunjukkan tuh itu. Ya. Ini satu pertanyaan apa dua pertanyaan apa tiga pertanyaan? Langsung Tadi aja. baru satu sih. Wah. Berarti kan itu tentang bagaimana ekspresi diri. Iya. Ekspresi diri setiap orang itu. Kalau Ahi Fawas, antum kan konten kreator ya? Iya betul. Berarti yang paling suka antum buat itu apa? Kalau di podcast yang sebelum-sebelumnya ya, itu tentang keresahan diri aja sih. Jadi buat mengekspresikannya lewat podcast kayak gitu. Buat sendiri berarti podcastnya. Iya. Di kamar gitu atau di hotel tadi? Oh, di sini. Oh, di recordingnya sini. di Oh, sini. di Iya. sini. Berarti udah ada timnya sendiri atau mau membuat sendiri? Buat sendiri aja, buat konsumsi pribadi aja. Konsumsi pribadi. Kenapa antum suka yang kayak gitu? Karena apa ya? Mungkin kan cara orang mengekspresikan keresahan terus ya permasalahan itu kan beda-beda ya. Iya. Mungkin ini salah satu yang menurutku positif dan bisa juga apa ya? Bisa digabungin sama kreativitas diri gitu. Jadi antara kreativitas sama keresahan bisa kita gabungin jadi karya kayak gitu. Berarti ini juga salah satu hobi antum. Ya bisa dibilang gitu. Sama juga supaya ngelatih ini sih public speaking supaya lancar. Boleh. Lalu untungnya di apa sih jadi konten kreator? Apakah pernah dapat AdSense atau dapat cuan mungkin? Enggak, untuk saat ini belum sampai ke situ ya tujuannya. Cuman buat eksistensi diri aja. Tapi kalau misalnya ikut lomba gitu pernah dapat hadiah? Mungkin. Belum. Oh belum. Berarti harus dicoba ini. Iya. Suatu saat insyaallah dapat gitu ya. Iya, amin. Oh, kemarin udah lomba podcast festival bahasa. Juara 3, dapat. Keren sekali ini. Kapan-kapan podcast sama saya di sana nanti. Boleh. Di hotel tadi ya. Ya, Ustadz Taqiyuddin, kami izin bertanya tentang bagaimana sih menurut Ustadz pandangan media sosial akhir-akhir ini? Ya itu tadi ya. Kalau saya lihat orang itu lihat media sosial itu ya antara yang laku, yang laris itu ya, konten yang sirik atau yang ya horor atau sadis gitu ya, atau yang dia tuh aurat gitu ya atau seks ya. Tiga ini kayaknya kalau antum lihat itu porsinya itu ya bisa kita katakan 4/5 gitu kan ya. Iklan aja mesti ada kan gitu kan. Best seller berarti yang kayak gitu-gitu. Ya bisa ditambah lah hedonistik gitu ya. Kan mesti ya kayak mukbang atau apa. Kayak orang kan kelihatannya enak ya. Iya. Lihat makan wah
terus orang itu punya barang mewah gitu, wah. Iya. Tapi kan kalau kita mikir ya, misalnya Anda orang ekonomi, Anda punya mobil mewah itu secara ekonomis itu bagus apa enggak sebenarnya? Kalau Enggak. secara Iya. Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Pertama, gimana uang operasionalnya? Lagi BBM naik kan gitu. Iya. Belum lagi. Demo lagi. belum lagi ya. Gimana kita merawat mobilnya itu? Belum pajaknya dan lain sebagainya. Itu kalau orang ekonomi melihat itu. Tapi perusahaan nggak bisa melihat itu. Perusahaan harus melihat harus ada yang di-endorse kan gitu kan. Nah, disitulah karena ada permintaan untuk mengendorse, muncullah influencer yang melakukan endorse. Nah, tapi sebenarnya apa kita boleh? Ya sah-sah aja. Cuman, nah ini dia. Cuman kita itu harus punya perspektif yang tepat ya dalam melihat itu. Dan sekali lagi kembali ke tema kita tadi, kalau kita mau tell the truth tadi itu, ya dipetakan dulu. Nggak ada dakwah itu dilakukan secara sembarangan itu, mesti dipetakan. Ya itu sudah terjadi dari zaman Wali Songo itu mesti punya peta dakwahnya. Gimana, terus dikasih apa masyarakat itu. Sehingga dakwahnya Wali Songo itu kan berhasil sekali. Ya kan? Iya. Nah kalau zaman sekarang kan kadang berdakwah itu udah banyak kan gitu kan. Tapi ya begitu. Nanti malah jadi dakwah itu malah membuat kelompok-kelompok baru. Dan itu saling berkontestasi. Dan kadang-kadang ya malah bisa dimanfaatkan musuh untuk mengadu domba. Itu yang saya catat di media sosial sekarang. Yang bahayanya mungkin ya. Ya. Kalau dari Akhi Fawas, ini ngeliat teman-teman kreator yang masih beginner nih, itu pesannya apa sih kira-kira biar nggak nambah-nambahin konten-konten yang cuman alah apa gitu? Pesannya apa kira-kira kalau buat Akhi Fawas nih? Nah ini ya, sekarang kan teknologi makin cepat ya menyampaikan informasi. Jadi kadang kita juga sebagai masyarakat awam susah untuk memfilter mana konten yang bagus, mana yang enggak. Cuman kan sebagai ini perspektif dari konten kreator ya. Jadi gimana mengubah perspektif sebagai konten kreator itu bukan cuma yang penting cuan, tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang nontonin kita kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi kan kalau ya sekarang namanya media sosial udah bergabung sama kehidupan kita. Jadi nggak bisa dibendung konten-konten yang bersifat seperti itu. Salah satu cara untuk menyikapinya seperti apa? Ya bikin konten, betul. Saran saya bikin aja konten juga kan gitu. Oh berarti kita buat konten positif yang banyak gitu ya? Ya bikin kan gitu kan. Oh ya. Kadang-kadang ya emang sekarang mungkin tahapan kita tuh belum sampai metakan. Ya emang sekarang mungkin masih pada resistensi ya kalau kita sebut tuh kan. Karena ketika budaya barat itu datang, kan kita mesti melakukan resistensi ya nggak? Buktinya kan banyak juga kan ustadz itu ada ustadz dadakan, ada yang ustadz yang sudah lama terus muncul kan gitu kan. Kan ada yang gitu ya, ada yang selebgram dadakan terus jadi dakwah, ada yang tiba-tiba jadi ustadz. Itu namanya proses resistensi. Itu kita belum sampai pada konsolidasi, itu belum kan gitu. Belum. Jadi nggak apa kalau saran saya dalam konteks aktualisasi diri itu harus diniatkan sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Dalam risalah Qusairiyah ya, mungkin antum habis ini browsing itu ada buku sufi yang menarik itu judulnya Risalah Al-Qusairiyah. Itu di situ ada kitab, ada babnya, ada babus sumti. Bab tentang diam. Ternyata kalau kita diam ketika banyak hal-hal yang enggak baik itu dan kita enggak merespon apapun, itu seperti setan bisu. As-sakit anil haqi syaitanu akhros. Nah, itu saya jadi quotes yang jadi juga nggak boleh diem pasif juga nggak boleh gitu. Boleh kan gitu kan. Kalau dalam hati aja, padahal ente punya kapasitas kan gitu kan. Maka sebenarnya kenapa saya suka menghadiri acara-acara yang dibuat mahasiswa yang outputnya itu kayak gini itu, kenapa? Ya ini kan gitu. Kalau saya buat sendiri kan masih wakat ya, nggak ada waktu, nggak ada tim juga, dan ya aduh lah. Dan itu mending saya nulis kan gitu kalau lewat situ. Nah, antum yang punya jatah dan ya mungkin dikaruniai dan diberkahi waktu untuk pelajari media sosial lebih dalam dan ngerti teknisnya lebih detail daripada saya khususnya ya. Dosen-dosen yang lain yang ngerti substansinya tapi teknisnya nggak ngerti. Kan kita kan ada, jadi makanya saya bilang ada tahap resistensi itu. Orang itu akan meresis yang menurut dia nggak benar dengan berbagai cara.
Ada dosen yang nulis, ya kan? Iya. Ada yang nulis status, ya nggak? Iya. Iya, betul. Ustaz Hamid kan nggak mungkin mau podcastan terus. Beliau kan nulis status, kan gitu kan? Iya. Ada juga yang ya nulis asal sebar aja lewat status WA kan? Itu namanya resistensi. Tapi belum sampai pada konsolidasi. Kan gitu. Kalau sudah konsolidasi berarti sudah ketemu antara yang ahli teknisnya dengan yang ngerti substansinya, dan dia nanti bisa lebih lagi, bahkan sudah ada struktur dan lain sebagainya. Itu saran saya kayak gitu. Oh baik Ustaz. Kalau dari Ahif Awas, ada nggak pandangan antum tentang medsos yang bisa dipakai buat orang-orang yang seumur kita nih? Kan kita masih muda nih, untuk masuk ke ranah dakwah juga gitu, gimana? Mungkin karena kita masih muda dan ya bisa dibilang waktunya masih panjang gitu ya. Kita masih punya waktu untuk memulai gimana menjadi gimana menyampaikan dakwah melalui media sosial itu sendiri. Itu apalagi kan ngirim sekarang orang di Amerika kan bisa lihat langsung tentang apa yang kita sampaikan. Nah, jadi ya bisa langsung memulai aja bagaimana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kayak gitu. Dakwah ya. Dakwah mungkin Ustaz Tagiyuddin bisa memberi contoh tentang dakwah. Wah, ini agak susah ya contohnya. Karena dakwah itu mesti kita bagi juga. Iya. Ada yang dia itu pandai dakwah bilisan. Kan ada ya? Ada. Iya, Bisa ngomong gitu. Tapi juga ada juga yang pintar dalam tulisan. Hmm. Kita bisa mengapresiasi novel-novel yang bagus dan menggugah kesadaran. Kalau kita baca Terelie di situ kan banyak yang menggugah kesadaran ya. Iya. Bukan dan itu bukan sekedar kisah cinta gitu aja nanti akhirnya jadi apa. Ya itu tidak ada nilai sastrawinya dan tidak ada menggugah kesadaran itu saya yang penting. Masih banyak sarana dakwah itu. Yang paling kalau dalam konteks media sosial itu sarana dakwah yang paling kuat itu sebenarnya adalah self brandingnya atau kemampuan aktualisasi diri itu. Nah, itu menurut saya kalau teman-teman sudah nyebur di situ, latih terus. Gitu. Sudah nyebur di podcast itu Anda misalnya Ahif Awas tadi itu boleh aja ngundang teman-teman saya mungkin ada yang mau, bisa aja. Saya juga bisa menawarkan ke orang-orang, ayo ini sih. Ayo, mungkin pada mau. Undang aja kayak gitu. Siapa? Bilang koordinasi aja sama siapa, sama saya juga oke. Nanti ada ustadz-ustadz yang lain, ada PKU, ada apa. Sini banyak sekali kan. Makanya tadi kan saya bilang ke antum, kita masih proses resistensi yang tapi sendiri-sendiri. Iya. Di PKU kan mungkin tahu ya soal kayak gini. Ya kan kita nggak pernah nge-podcast ini tuh. Misalnya gitu kan. Iya. Nah, masih banyak lagi yang lain-lain. Mungkin dosen-dosen yang lain punya pandangan yang lebih luas dan teknisnya itu juga lebih detail. Itu kan kadang-kadang, nah itu makanya saya bilang kita masih di proses resistensi tapi sporadis. Apakah itu buruk? Ya enggak juga, itu sudah baik. Berarti setiap orang itu sudah punya kesadaran minimal kan gitu kan. Iya. Tapi kesadaran yang terorganisir atau ya kesalehan sosialnya itu mungkin belum dapat kan gitu kan. Belum dapat juga nggak ada masalah. Karena itu ya anggap aja proses. Yang penting, paling penting adalah ketika kita nge-podcast atau niat kayak gitu tuh ya niatnya aja diluruskan. Dan kita juga harus ingat ya bahwa bisa jadi konten kita itu dihisap juga kan. Nah, itu makanya udahlah bikin yang bagus kalian, bikin yang bermutu dan berarti, dan saran saya jangan ragu untuk kolaborasi. Saya senang aja diundang seperti ini gitu kan. Kalau dipikir-pikir apa ya waktunya kan buat kayak gini. Loh, saya bukan mikir seperti itu. Antum kan juga perlu waktu untuk mengasah pengalaman, mengasah diri, mengasah macam-macam. Maka saya yang tahu perjalanan jauh itu, mesti saya harus ikut andil dalam mengasah itu. Nah, itu kalau perspektif saya seperti itu. Oke, berarti kita harus mulai dan jangan takut. Soalnya kalau diem aja tuh kita ya nggak bakal bisa mengarahkan tadi yang melenceng tadi Ustaz ya. Oh iya. Alhamdulillah Ustaz. Ini sebelum kemana-mana nih, baiknya kita minum dulu Ustaz. Monggo diminum dulu soalnya sudah disiapkan sama tim nih teman-teman. Ya, dingin gitu ya. Iya, takutnya ntar beku ya. Oh iya Din, ini minuman apaan Din? Kalau boleh Adin boleh tahu? Ini tuh Amidas Gontor. Udah lama banget loh Amidas ini tuh. Amidas tuh seger pokoknya. Kalau Amidas mungkin dulu Ustaz Taqiyuddin pernah dengar kata Armila ya? Oh iya, itu udah lama sekali Oh, itu. itu udah lama ya. Tahun berapa itu ya?
Itu gedung Sudan yang baru tuh belum ada itu. Iya. Iya emang. Tapi kalau minumnya itu tuh kok seger tuh. Yang saya tahu ya, Amidas tuh bersumber dari mata air Darussalam yang ada di Sudan tadi. Kalau dari kapanya udah lama banget. Dari Capel saya dulu 2013 dong. Capel di Gorda atau di Gontor? Di Gorda. Kan waktu itu belum ada Capel yang model pindah Gontor 1 belum. Iya, kan dulu. Jadi udah lama banget. Kami beda kok di Gontor. Oh, berarti saya tua dong. Oh, tapi sekarang udah pindah lagi ya? Udah pindah dan udah ganti namanya sekarang di Amidas. Amidas pun sudah tercatat di BPOM dan halal juga di tahun kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2019 gitu. Jadi Ustadz saya dulu namanya Ustadz Fahmi ngurus BPOM-nya sekian juta dan halal insyaallah dan seger banget. Alhamdulillah. Dia seger ya, coba lihat. Seger kan Ustadz? Ya, udah. Baik, setelah kita minum sebentar tadi, kita lanjut ke acara Tell the Truth, The Voice of Wisdom. Sekarang kita mau tanya konten kreator lagi ya. Antum ini kalau membuat konten, hal-hal apa yang sering antum hindari atau jangan sampai ada di konten antum? Nah, apa itu? Konten yang dihindari itu konten-konten yang sensitif sih sama yang audiensku, kayak bahas yang sara itu itu benar aku hindari banget. Terus tentang untuk saat ini aku masih belum berani membahas ke arah agama sih, kayak hukum-hukum kayak gitu. Aku belum berani mungkin karena belum kompeten ya di bidang itu, jadi takutnya salah menyampaikan kayak gitu. Hukum tentang ini contohnya gitu ya? Iya kayak gitu. Tapi kalau keresahan kayak aku pernah ngebahas keresahan tentang takdir kita semuanya udah ditulis, tapi kenapa sih kita masih disuruh berdoa? Nah aku pernah podcast tentang itu, tapi kan itu enggak ini, itu keresahan diriku aja gitu. Kayak curhatan gitu ya? Iya. Kalau followers antum atau yang ngikutin antum tuh berapa ya kalau boleh tahu? Gak banyak. Belum. 1.000 mungkin? Ada. Banyak tuh 1.000 tuh. Aku ya cuma 700 follower. Kan konten kreator. Nah, Ustaz Taqiyuddin, saya pernah dengar tentang namanya YouTube Islamisasi. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, itu tentang apa saja dan bagaimana sih YouTube Islamisasi? Ya YouTube itu masih belum apa namanya, belum serius amat ya, karena baru launching beberapa waktu yang lalu. Itu aja isinya ya pengumuman gitu aja atau apa. Jadi nggak fungsi sebagai apa namanya alat yang benar-benar mau keluar untuk eksternal itu sebenarnya gitu awalnya. Tapi ya sudah banyak sih beberapa dosen-dosen tuh merekomendasikan, tapi ya saya bilang bahwa ya konten itu kan dua hal kan gitu kan, substansi dan teknisnya. Ada substansinya bagus, tapi kalau teknisnya itu amburadul atau apa itu kan ya akan lewat kan gitu kan. Kita nggak ngerti bagaimana mencari kata kunci yang bagus pakai Google apa itu namanya kan ya. Kan mesti teman-teman konten kreator kan akan lihat dulu nih isu berdasarkan Google Search-nya atau apa tuh, lalu dia ambil pakai itu. Ya kadang-kadang yang konten tapi clickbait juga kan. Iya. Ya, banyak kan seperti itu. ya berapa teknis-teknis dikit-dikit ngerti lah. Jadi mungkin ya kapan-kapan seperti itu tadi kita harapkan ada kolaborasi kalau menurut saya. Insyaallah. Jadi ya jangan berhenti gitu aja. Bisa nggak tugasnya diganti konten? Tanya dosennya misalnya gitu. Bisa sekali kayaknya. Insyaallah bisa kan gitu kan. Keren sekali. Berarti YouTube-nya Islamisasi itu sudah ada dan sudah ada kontennya, tapi kurang update, kurang sering diupload. Yang bukan itu. Apa fokusnya itu sebenarnya cuma untuk internal aja. Oh gitu. Karena kan kita mau konsolidasi itu kan mesti harus jelas dulu ya petanya gimana. Nah itu perspektif masing-masing kan gitu kan. Ya nggak ada masalah, jalan aja dulu. Saya lihat juga masing-masing teman-teman juga sudah banyak kan gitu kan. Justru itu yang harus didorong aja. Bahkan kalau setiap orang punya YouTube dan satu kampus ini saling subscribe kan lumayan tuh 1.000 kan. Benar sih. Langsung. Kan kalau di Gontor juga ada banyak sih. Banyak. Nah, kalau Ustaz Taqiyuddin sendiri, menurut Ustaz yang
aktualisasi diri yang tidak boleh itu seperti apa? Nah ini sebenarnya kalau saya lihat ada 2 yang penting itu ya. Yang penting itu jangan bohong, sama harus hati-hati dengan aurat tuh menurut saya. Karena bohong itu kadang-kadang gimana ya? Ya kan kita banyak nih lihat nih kan gitu kan. Iya. Ya tapi itu efeknya itu jadi gimana ya? Memang jadi mendramatisir kan. Iya. Ini beda antara acting dengan bohong ya. Iya. Kalau bohong kan kita sudah tahu ya. Kalau acting kan beda. Kalau acting itu ada teknis-teknis yang disetting, tapi kadang-kadang jadi lucunya itu bukan karena serius actingnya, tapi karena ada error-errornya itu. Noise-nya tuh baru lucu. Kesalahan sedikit mungkin. Antum misalnya lihat Khutbatul Arus, Iya. situ penampilannya bagus, kan biasa aja sebenarnya. Iya. Tapi kalau ada misalnya anggota Persada atau Perbeda Pleset. yang salto itu gagal. Iya. Tapi itu nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu sebenarnya yang kita itu, oh ya jadi ternyata gitu. Ya mungkin jadi evaluasi, tapi nggak usah, biarin aja menurut saya. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Artinya kita itu jadi ada kesadaran untuk terus belajar. Kalau bagus terus, ya kadang-kadang kita mikir, udah cukup. Jadi kan kita kan kadang tergoda juga ya. Oh, udah bagus, udah cukup. Padahal mestinya enggak. Ya seperti tadi, saya sebenarnya kalau ngomong konten agama, ngomong aja. Yang penting ada teksnya, yang penting ada idatnya. Itu juga udah oke. Misalnya satu hadis saja. Kita berarti mengamalkan sabda Rasul ya. Balighu anni walau Ayah. Oke, lanjut aja. Go away kan gitu kan. Iya. Kutip aja ustadz misalnya tafsir apa dalam kajian apa, kutip aja. Itu sampaikan lagi. Itu sepertinya mengena. Apalagi yang terakhir ini saya lihat saya ngikutin yang kasus siapa itu namanya itu. Eko ya. Eko Kuntadi itu. Mungkin antum enggak ngikutin ya. Itu dia ngomentarin kajian seorang ustadzah gitu. Ada kajian seorang ustadzah gitu. Ya. Ya itu kan karena mungkin Eko Kuntadi itu seorang Twitter juga ya. Kalau teman-teman tahu itu, tapi dia ya bisa dilihat lah nanti jejak Twitternya gimana, silakan antum bisa berpikir sendiri. Terus dia komentarin ustadzah yang menyampaikan kajian tafsir itu. Dia bilang bahwa wah ini konten seperti ini nih dan lain sebagainya, Anda bisa cari beritanya. Ternyata yang dikomentarin itu bukan orang sembarangan. Akhirnya terjadilah isu yang melebar sampai sekarang ini, dan itu bisa Anda saksikan. Menurut saya itu tadi. Kenapa? Karena ya orang itu lupa bahwa kadang ketika suatu basis massa yang berhubungan dengan salah satu hal tadi itu, bohong atau aurat tadi itu bisa memicu hal-hal yang merepotkan. Aurat itu bukan berarti bukan sekedar yang kita lihat dari busana ya, tapi suatu yang mestinya sensitif tadi seperti yang saya bilang tadi. Jadi suatu yang sensitif untuk dibicarakan itu sebenarnya bagian dari aurat juga. Nah, kan seperti itu. Makanya sama seperti dalam Al-Quran itu ada kata-kata inna buyutana aurah. Apakah aurat tuh rumahnya harus ditutup? Bukan, maksudnya persoalan kan gitu. Ya, kayak kita tuh ada alasan misalnya, Afan ya, saya nggak bisa datang, ada acara keluarga. Kan antum bilangnya ada acara keluarga. Iya. Antum nggak bilang lagi ngapain di keluarga itu. Iya. Kan nggak enak bilang, keluarga saya lagi meninggal, ini ayah sama ibu lagi ribut. Kan nggak enak bilang aja ada acara keluarga kan gitu kan. Sama, jadi zaman dulu tuh orang beralasan seperti itu sudah ada. Jadi sebenarnya nggak beda konten-konten substansinya itu. Itu menurut saya. Jadi fokus pada 2 hal itu tadi ya, aurat atau bohong tadi itu. Baik, untuk Akhi Fawas kan tadi sudah disampaikan sama Ustaz Taqiyuddin tentang jangan bohong ataupun apa namanya aurat gitu ya. Jadi kalau di teman-teman kreatornya Akhi Fawas sendiri itu kalau ketemu yang seperti itu tuh kalau dari antum sendiri gimana sih sikap antum kepada mereka? Apa langsung langsung buat konten baru buat nyindir beliau atau gimana gitu? Responnya Ini ya, kalau soal bohong tadi iya sih setuju soalnya. Pernah berarti ya? Enggak, maksudnya sekarang banyak banget kan kreator-kreator yang isinya tuh flexing gitu kan. Oh iya. Jadi pamer mobil, pamer apa segala macam flexing. Iya, flexing bahasa gaulnya. Teknisnya saya nggak tahu itu. Iya itu. Iya, sekarang macam-macam ya kayak gold digger flexing kayak gitu kan banyak macam ya, yang intinya keadaan aslinya tuh gak sesuai sama apa yang
ditampilkan di kamera itu kan bohong ya. Terus prank settingan itu kan bohong juga tuh. Prank banyak. Prank banyak banget tuh. Kalau sikap kita terhadap mereka ya benar tadi apa yang disampaikan sama Ustaz Takirin, kita ya bikin aja yang tetap edukatif gitu. Jadi nggak perlu senggol-senggolan kayak gitu. Senggol-senggol. Jadi Ustaz Taqiyuddin, hal yang harus kita ingat dalam berekspresi itu apa saja, Ustaz? Ya itu tadi ya. Jadi yang paling penting itu kalau kita benar itu kita yakin aja. Kadang-kadang kan kita saya mau ngomong agama itu takut deh, pengetahuan agama itu masih sedikit. Takut ya kalau salah. benar ngomong aja gitu. Mungkin- Orang yang salah aja berani ngomong kan gitu kan. Iya. Orang yang menyesatkan aja ngomong banyak kan. Harusnya yang benar malah lebih pede lagi. Kayak gitu. Saya lihat itu apa ya, self confidence-nya itu mungkin perlu ditingkatkan kan gitu. Oke. Jadi misalnya teman-teman ini kan alumni Guntur, sudah punya bahasa Arab, bahasa Inggris. Lu kenapa nggak pede kan gitu kan? Ya mestinya kalau menurut saya ente pasang di rumah ente itu ahli konten kayak gitu. Sama kayak orang dokter gigi itu kan dia masang dokter gigi. Iya. Karena dia emang benar-benar ahli dan sudah tahu betul. Sekarang ini kenapa orang itu banyak nanya ke orang-orang yang salah? Karena orang-orang yang ahli itu diam. Itu yang jadi masalah. Ya maka konten itu perlu diniatkan untuk itu. Ya, kata Nabi aja balighu ani walau ayat. Ya walaupun cuma ayat, walaupun satu aja. Kan gitu. Kalau itu kebenaran, meskipun itu satu diucap, nanti yang lain ngucap lagi, yang lain ngucap satu, semuanya kebenarannya keluar. Dan yang nggak jelas itu akhirnya ya tersingkirkan kan gitu kan. Dalam algoritmanya kan akan terjadi kayak gitu ya. Iya betul. Jangan kita ke bawah. Ada dua sisi ya tadi. Yang pertama tadi didorong aja, push on gitu ya. Maju terus. Kalau kita benar, ya udah. Soal ada yang kritik, kita bener aja ada yang kritik. Kan gitu kan. Nabi itu kurang apa? Ada yang kritik nggak? Ada yang kritik. Ya, apalagi cuma kita. Kan gitu kan? Bener bang. Nah, iya. Jadi itu kata Imam Syafi'i ketika beliau itu dihina itu. Ya saya ini kan orang biasa. Nabi yang benar-benar utusan Allah aja. Nabi itu julukannya Al-Amin. Coba di antara teman antum ada nggak julukannya Al-Amin? Nggak. Ini Armin. Kalau Amin kita ada namanya Armin. Tapi julukannya Al-Amin ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Gitu kan. Nabi itu julukannya Al-Amin. Itu aja orang masih ada yang nggak percaya. Itu gimana kira-kira itu? Nah berarti orang yang dengki itu selalu ada. Iya benar bang. Makanya maju aja, nggak usah takut. Kan dihujat orang, kalau dalam algoritma kadang-kadang dihujat itu ya ada baiknya kan gitu kan ya. Iya. Tapi ya jangan kita ngebuzer kan. Iya. Aduh. Buzzer itu berbahaya. Kasihan. Makanya kita perlu tahu kapan kita harus diam dan kapan kita harus ngomong bareng-bareng. Nah ini mungkin teman-teman yang konten kreator saya harap bisa follow lah ya, mengedukasi gimana ngapain kita harus diam ketika ada ini dan kapan kita harus ngomong. Nah, itu perlu dipetakan lagi lah. Terima kasih. Alhamdulillah, syukron sekali akhi Ustadz sudah memaparkan, sudah menjelaskan detail sekali dan alhamdulillah kita bisa mencari kesimpulan bahwasanya kita tuh bermedsos harus bener, harus jujur dan jangan takut untuk memulai. Dan kalau misalnya ada yang senggol, ada yang kritikan, emang itu hal yang wajar karena kan kita kan di dunia ini kan hidupnya juga saling mengingatkan dan jangan lupa untuk mengingatkan balik kalau ada yang salah seperti itu. Jadi yang saya dapatkan tadi itu ada beberapa banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Seperti contohnya di bab sumti tadi Ustaz ya. Iya. Apabila asumti kita melihat sesuatu yang menurut kita itu mungkar, kita harus bergerak. Amal ma'ruf wa nahi mungkar. Seperti itu Ustaz. Dan dari perbincangan tadi, terima kasih Ustaz untuk telah meluangkan waktunya. Syukron, semoga kedepannya media sosial bisa berkembang lebih baik. Amin. Dan dakwah Islam lebih menyebar. Amin. Bagi sobat ini di luar sana yang masih mendengarkan podcast kita kali ini, jangan lupa untuk bersama kita di episode selanjutnya. Dan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.